Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan shalom ibu dan teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 19. Saya sendiri Susan Malatunan dan teman-teman kelompok saya yang lain ada Tonci Fernando Popla, Serlina Dompepen, sama Salwa Lauselang. Di sini kami akan mengkaji tentang materi Sanggar Bahasa dan Sastra di Indonesia. Ada beberapa poin-poin penting yang akan kami jelaskan, namun di sini saya mengkaji terlebih dahulu mengenai pengertian dari Sanggar Bahasa dan Sanggar Sastra Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, sanggar adalah tempat ruangan atau rumah dan sebagainya yang dipakai untuk berlatih atau menggeluti suatu kegiatan tertentu seperti seni dan juga sastra. Sedangkan bahasa dan sastra sendiri adalah karya tulis yang memiliki keindahan dan nilai artistik, termasuk puisi, prosa, serta juga drama. Pengertiannya secara umum, sanggar bahasa dan sastra adalah komunitas atau organisasi yang berfokus pada pengembangan pembelajaran dan apresiasi terhadap karya sastra melalui diskusi, pelatihan, lomba, serta penerbitan karya sastra yang lainnya. Sedangkan sanggar bahasa adalah lembaga atau komunitas yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan berbahasa, baik dalam aspek menulis, berbicara, maupun menganalisis bahasa melalui berbagai kegiatan akademik, serta juga berbagai kegiatan jenis non-akademik. Ada juga beberapa pendapat para ahli yang mengemukakan. Yang pertama, menurut Krida Laksana pada tahun 2008, beliau mengatakan bahwa bahasa adalah sistem komunikasi yang digunakan manusia untuk menyampaikan ide dan gagasan. Sedangkan sanggar bahasa berperan dalam menjaga, mengembangkan, dan mengedukasi masyarakat tentang penggunaan bahasa yang sangat baik. Yang kedua, menurut para ahli ATU, beliau mengatakan bahwa sanggar sastra dapat diartikan sebagai wadah yang mengandung pengembangan sastra dalam suatu lingkungan tertentu, baik dalam hal produksi, kritik, maupun apresiasi terhadap karya sastra lainnya. Ini saja sekian dari materi saya mengenai definisi dari Sanggar Bahasa dan Sastra Indonesia. Untuk mengkaji lebih dalam mengenai materi-materi mengenai Sanggar Bahasa dan Sastra Indonesia serta manajemen kegiatan apa saja yang ada dalam Sanggar Bahasa dan Sastra Indonesia, nanti teman-teman saya yang lain akan menjelaskan lebih dalam mengenai materi tersebut. Baik, materi yang saya bawa yaitu ruang lingkup kegiatan terdapat pada sastra bahasa dan sastra Indonesia. Yang pertama, pengembangan keterampilan berbahasa. Salah satu fokus utama sanggar adalah meningkatkan keterampilan dalam berbahasa, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Di sini ada 3. Yang pertama, pelatihan menulis. Yang kedua, pidato dan debat. Yang ketiga, workshop kebahasaan. Kegiatan penelitian dan pengembangan bahasa serta sastra. Sebagai lembaga yang bergerak dalam bidang kebahasaan dan kesastraan, sanggar juga dapat berperan dalam penelitian, pengembangan ilmu bahasa serta sastra. Di sini ada 3. Yang pertama, kajian dan penelitian bahasa. Yang kedua, kajian sastra dan analisis karya sastra. Yang ketiga, penerbitan jurnal dan buku. Yang kedua yaitu manajemen kegiatan yang diterapkan dalam Sanggar Bahasa dan Sastra Indonesia. Yang kita ketahui, manajemen kegiatan dalam Sanggar Bahasa dan Sastra Indonesia itu sangat penting untuk memastikan sesuatu program atau suatu kegiatan berjalan dengan efektif, terorganisir, dan berkelanjutan. Manajemen ini mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta evaluasi dari berbagai kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan dan apresiasi sastra. Yang pertama itu menentukan tujuan dan sasaran. Menetapkan tujuan
utama sanggar seperti peningkatan keterampilan menulis, berbicara, atau apresiasi sastra. Yang kedua, menyesuaikan sasaran kegiatan dengan kebutuhan anggota sanggar dan masyarakat umum. Yang selanjutnya, menyusun program kerja. Menyusun program kerja terbagi atas dua, yaitu mengidentifikasi jenis kegiatan apa yang akan dilakukan, seperti pelatihan menulis kreatif, lomba baca puisi, atau musikalisasi puisi. Yang kedua, seminar kebahasaan dan kajian sastra dan festival sastra dan pentas teater, dan menentukan tema dan konsep kegiatan agar sesuai dengan perkembangan bahasa dan tujuan sastra. Yang ketiga, menyusun anggaran dan sumber daya. Yang kita ketahui dalam kegiatan apapun itu harus ada anggaran dan sumber daya. Yang pertama itu menghitung anggaran yang dikeluarkan atau yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan, mencari sumber dana dari sponsor, donatur, atau iuran anggota, tenaga pengajar atau narasumber yang berkompeten. Yang kita masuk ke pengorganisasian kegiatan. Agar kegiatan dapat berjalan dengan baik, pengorganisasian diperlukan untuk membagi tugas kepada anggota sanggar sesuai dengan kompetensi masing-masing. Yang pertama itu struktur kepengurusan sanggar. Sanggar bahasa dan sastra umumnya memiliki struktur organisasi yang terdiri dari ketua sanggar, sekretaris, bendahara, koordinasi program, koordinator acara, koordinator publikasi, dan dokumentasi. Ketua sanggar itu bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan dan kebijakan. Sekretaris sanggar mengurus administrasi, surat menyurat, dan dokumentasi kegiatan. Bendahara sanggar mengelola keuangan sanggar dan laporan sanggar. Koordinasi program mengelola kegiatan pelatihan, seminar, dan workshop. Koordinator acara bertanggung jawab dalam penyelenggaraan event, lomba, atau festival. Dan yang terakhir, koordinator publik dan dokumentasi, mengurus proposal kegiatan melalui media sosial dan dokumentasi hasil kegiatan. Rapat sebelum pelaksanaan kegiatan untuk memastikan semua persiapan telah siap. Jadi di sini saya akan membacakan materi yang ketiga adalah pengelolaan Sanggar Bahasa dan Sastra Indonesia agar berjalan efektif dan berkelanjutan. Struktur organisasi yang jelas dan terintegrasi. A. Pembentukan kepengurusan yang profesional. Pembagian tugas menetapkan struktur organisasi yang mencakup ketua, sekretaris, bendahara, serta koordinator untuk program acara dan publikasi. Setiap peran harus memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas sehingga tidak terjadi tumpah tindih. Pembinaan sumber daya manusia melibatkan tenaga ahli di bidang bahasa dan sastra, misalnya dosen, penulis, sastrawan, serta melaksanakan pelatihan berkala bagi anggota agar melalui update dan metode pengelolaan dan pembelajaran terbaru. B. Komunikasi dan koordinasi internal. Rapat berkala mengadakan pertemuan rutin untuk membahas evaluasi kegiatan sebelumnya, perencanaan program selanjutnya, dan membagi tugas. Sistem informasi internal memanfaatkan platform digital, misalnya grup, WhatsApp, Google Drive, atau aplikasi manajemen proyek, agar informasi antar anggota dapat disampaikan secara cepat dan transparan. Perencanaan program yang terstruktur. Yang pertama, penyusunan visi dan misi yang jelas. Visi dan misi sanggar harus mencerminkan tugas jangka panjang, seperti pelestarian bahasa dan sastra serta meningkatkan keterampilan literasi masyarakat. Menyusun rencana kerja tahunan atau semester yang meliputi berbagai kegiatan seperti workshop, seminar, lomba, dan festival sastra. B. Penganggaran dan sumber daya. Rencana anggaran menyusun anggaran yang detail untuk setiap kegiatan, mencakup biaya operasional, honorarium, narasumber, dan promosi. Pelaksanaan kegiatan yang adaptif dan inovatif. A. Metode pelaksanaan yang fleksibel. Kegiatan tatap muka dan daring memanfaatkan teknologi untuk mengadakan webinar, diskusi daring, atau workshop virtual yang dapat menjangkau lebih banyak peserta, terutama dalam situasi yang tidak memungkinkan pertemuan fisik.
Inovasi metode pembelajaran mengintegrasikan media sosial, voice chat, dan konten digital untuk menyebarluaskan ilmu bahasa dan sanggar sastra kepada masyarakat luas. B. Pengelolaan fasilitas dan sumber daya. Sarana dan prasarana menyediakan ruang fisik yang nyaman dan mendukung kreativitas serta memastikan ketersediaan fasilitas mendukung seperti perpustakaan, ruang baca, atau studio rekaman untuk membuat konten. Teknologi informasi mengoptimalkan website, blog, atau kanal di media sosial sebagai media promosi dan publikasi kegiatan. Evaluasi dan monitoring berkelanjutan. A. Sistem evaluasi program feedback beserta mengadakan survei atau forum diskusi setelah kegiatan untuk mengetahui tingkat kepuasan, kendala, serta prasarana kebaikan dari peserta. Laporan kegiatan membuat laporan evaluasi secara tertulis yang mencakup pencapaian target, penggunaan anggaran, serta analisis kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaan kegiatan. B. Perbaikan dan pengembangan. Analisis hasil evaluasi menggunakan hasil evaluasi untuk menyusun strategi perbaikan dalam program selanjutnya. Pendekatan partisipatif dan keterlibatan komunitas. A. Kemitraan strategis. Kolaborasi dengan institusi pendidikan dan komunitas, menjalin kerjasama dengan sekolah, perguruan tinggi, lembaga kebudayaan, dan komunitas sastra guna memperluas jaringan dan mendapatkan dukungan sumber dana. Partisipasi masyarakat melibatkan masyarakat secara aktif melalui kegiatan literasi dan forum diskusi yang terbuka sehingga sanggar tidak hanya menjadi tempat eksklusif bagi anggotanya, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat yang luas. B. Pengembangan komunitas internal. Program regenerasi menyiapkan program pembanggaan anggota muda agar mereka dapat mengambil peran kepemimpinan di masa depan, sehingga kontinuitas pengelolaan sanggar tetap terjaga. Kegiatan rutin dan integratif mengadakan pertemuan rutin, grup diskusi, dan kegiatan komunitas untuk mempererat hubungan antara anggota dan menjaga semangat kolaboratif. Sekian dari presentasi saya akan mengembalikan waktu kepada moderator. Dari semua pembahasan tersebut, dapat kita mengambil kesimpulan bahwa dalam ruang lingkup kegiatan Sanggar Bahasa dan Sastra Indonesia dapat menyelenggarakan berbagai kegiatan yang mencangkup pengembangan keterampilan berbahasa, seperti pelatihan menulis, pidato, serta juga debat, pengembangan serta apresiasi karya sastra melalui beda buku, diskusi sastra, dan pementasan drama. Kegiatan penelitian ini serta program literasi dan publikasi digital dengan kegiatan-kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berbahasa, kreativitas, dan minat baca masyarakat. Serta manajemen kegiatan di sanggar ini juga mencakup perencanaan yang sangat matang, pengorganisasian yang terstruktur, pelaksanaan yang terkoordinasi, dan evakuasi yang berkelanjutan. Proses ini melibatkan penyusunan tujuan dan program kerja, pembagian tugas dalam struktur organisasi, serta pelaksanaan kegiatan dapat dengan promosi dan dokumentasi yang efektif. Evaluasi pasca kegiatan juga menjadi kunci dalam perbaikan dan inovasi program selanjutnya. Pengelolaan agar efektif dapat berkelanjutan ditopang oleh struktur organisasi yang profesional, perencanaan program yang strategis, pemanfaatan teknologi, dan inovasi dalam pelaksanaan kegiatan. Mungkin itu saja, sekian dari kesimpulan kelompok kami, kelompok 19, tentang materi Sanggar Bahasa dan Sastra Indonesia, serta pengelolaannya dan manajemen kegiatan apa saja yang ada dalam Sanggar Bahasa dan Sanggar Sastra Indonesia. Terima kasih.